ada kata tidaknya, ya. Jadi kalimatnya seperti itu, cari kalimat-kalimat positif, ya. Mulai sekarang dan seterusnya kamu bisa mengikuti pembelajaran di sekolah yang baru, semakin semangat. Kadang-kadang enak kalau saya tuh habis dipeluk tuh waktu mereka habis sholat cium tangan, peluk. Wah, sudah kelas 1 ya sekarang, semakin besar berarti mulai hari ini dan seterusnya udah nyiapin baju sekolahnya sendiri, udah tahu pelajarannya harus dipelajari yang mana. Terserah, dan nanti mama papa maunya seperti itu. Dan harus ada kedisiplinan. Tapi di usia-usia Ananda kita nggak boleh terlalu tegas kalau belum 7 tahun, ya. Misal, Dek mandi ya, sekarang mandi, nanti sebentar lagi. Yang kita lakukan boleh bernegosiasi. Bagaimana caranya? Berapa menit lagi? Adik sebentar lagi selesai ya nontonnya, karena harus mandi. Sekarang adik mandi. Nanti dulu nawar ya. Terus, oke, 2 menit. Nah, itu boleh pola-pola yang gini. Tapi setelah itu sudah harus terlaksana. Jadi pembiasaan kedisiplinan, kemandirian yang masih bersifat lunak dan toleransi, gitu, ya. Jadi jangan terlalu keras-keras lah, karena Ananda kita begitu di usia-usia dia sebagai raja ya misalnya, maka dia akan jadi krisis kepercayaan diri nanti dan problem-problem emosional lainnya. Kemudian senantiasa menjadi motivator bagi Ananda kita, ya. Kalau nggak bisa jadi motivator, coba nonton video-video motivator. Ya, motivator itu apa sih? Motivator itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu tetapi secara positif. Jadi bukan tugas menghakimi, bukan tugas menilai, atau tugas memarahi. Nah, beda ya, motivator tuh gitu. Misal, Ananda kita nggak mau nulis. Kalau motivator ngomongnya apa? Kalau misalnya bukan motivator, sebagai misalnya Ananda nggak mau nulis. Kalau nggak nulis, besok nggak usah jajan. Ya. Kamu kalau nggak nulis, gimana mau sekolah? Berhenti aja. Gitu kan? Tapi kalau motivator, Adik nggak mau nulis ya? Oke, hari ini mungkin susah. Kita coba ya besok. Sekarang belum mau ya? Kira-kira kalau sore Adik sudah boleh nonton, boleh main, habis itu nulis ya. Dek, Adik nggak mau nulis ya. Sebenarnya nulis itu mudah loh, asal mau. Adik nggak mau nulis, kalau mama temenin pasti mau. Nah, itu motivator, ya. Next. Nah, ini afirmasi, sugesti, visualisasi. 3 konsep ini di dalam membantu mendampingi Ananda kita. Tadi Bunda Mona juga sampaikan, kerjasama dengan orang tua sebagai motivator anak Ananda kita. Kalimat yang kita gunakan, komunikasi yang kita lakukan, atau perubahan pembentukan perilaku yang dilakukan menggunakan konsep afirmasi. Afirmasi ini adalah kalimat-kalimat positif yang ingin kita tanamkan pada seorang anak. Ada resepnya mama papa. Kenapa sih anak saya kok dibilangin tuh nggak mau berubah? Dibilangi berulang-ulang sampai mama papa sampai uratnya kenceng semua. Kenapa? Karena kita tidak memainkan fungsi gelombang otak. Kalau saya lihat, kalau anak saya tuh buka HP, saya pengen tahu kenapa sih dia ini banget. Perasaan dia baru nonton sekali langsung hafal. Kok dia baru nonton sekali langsung ikuti? Lah, ternyata mereka memainkan cara-cara yang pembentukan perilaku dengan menggunakan pengetahuan. Sementara kita didik, ada buku panduannya nggak, mama papa? Mendidik anak, ada nggak? Kalau mama papa punya HP baru atau punya alat elektronik baru, ada buku petunjuknya? Dibaca nggak? Tidak juga, udah pinter ya.
Makanya kalau nggak baca, nanti fungsinya nggak maksimal. Setelah 7 tahun baru tahu, oh bisa ini ya ternyata HP-nya, ya nggak apa ya. Saya juga ketemu tuh teman, ya ternyata bisa gini. Ya habis buku petunjuknya nggak dipakai. Lah kita juga sama. Kita membesarkan seorang anak yang Allah titip. Nih anaknya dihidupin ya. Nanti aku minta pertanggungjawabannya. Pakai manual book nggak mama papa? Halo. Hai. Hah? Pakai? Pakai enggak oh papa? Ayo angkat tangannya. Ada hadiahnya nak. Ada hadiah enggak nih bunda kalau ada yang bisa jawab? Hah? Sayap deh nanti kasih hadiah. Pakai manual book enggak? Pakai dong. Ya, jadi manual booknya apa? Al-Quran dan Sunnah. Bunda dapat dari saya nanti pun konsultasi gratis untuk 2 jam pertama. Ya, jadi gitu. Ya Al-Quran dan Sunnah mama papa itu buku manual book kita. Jadi makanya kita nih ngadar-ngadar kadang. Atau ada bagian yang nggak kita baca sekian tahun. Oh ternyata ini pakai buku petunjuk ya. Jadi itu kembali lagi afirmasi positif kata-kata. Misal tadi contohnya, adik sekarang sudah kelas 1, mulai sekarang dan seterusnya adik sudah jadi anak yang lebih besar, adik sudah mandiri, adik sudah bisa main sama teman-temannya, sama guru. Biar mama nggak ada di sini nggak apa-apa, tidak masalah. Diulang-ulang kalau anaknya susah dilepas ya. Nah adik mulai sekarang dan seterusnya kan sudah tambah besar, tambah hebat, jadi anak berani. Atau kalau misalnya nggak biasa romantis, nih bapak-bapak nih biasanya papa tepuk-tepuk pundaknya. Wah sudah besar ya, kelas berapa? Kelas 1. Berarti ya kamu tuh udah bisa ini loh, kamu udah bisa ini loh, pasti bisa. Menulis itu mudah loh. Dulu papa juga menulis itu sesuatu yang bikin papa semangat. Itu kalimat afirmasi. Tetapi pada saat gelombang otak anak berada di alfa, ini memainkan gelombang otak. Kapan gelombang otak anak di alfa? Pada saat anak dalam kondisi nyaman, rileks, santai. Ya, jadi nggak bisa ngomongin anak habis kita marahin atau kita emosi atau nada kita tinggi terus kalimat itu masuk, nggak bisa, nggak mempan. Adek beresin dong, jangan gitu berantakan terus. Misalnya, adek mulai sekarang kan adek udah besar, bereskan semuanya mulai sekarang dan seterusnya. Setiap kali lihat sampah itu masukkan di tong sampah ya, itu cara mama. Kata papa, jangan lembut ego sama anak. Itulah galak anak tak berubah. Pengalaman ya. Nah kalau ketemu itu jawabannya apa? Memang dia berubah sekarang, efeknya nanti. Aku nggak mau benerin kalau yang nantinya itu lebih baik. Ya kayak gini, bersabar. Yang namanya mendidik bukannya hasilnya sekarang mama papa, nanti. Enak banget masuk surga kalau seperti itu ya. Nah jadi memang harus itu berulang itu kalimat afirmasi. Sampaikan dalam kondisi nyaman. Contoh dilakukan, peluk dulu. Ada anak yang bahasa cintanya sentuhan, selalu nempel-nempel terus, pengen dipeluk, pengen dipegang, pengen dielus, pengen dipijet. Tuh anak-anak yang bahasa cintanya sentuhan. Peluk dulu, cium dulu. Dek, mulai sekarang rajin sholat ya. Mama tahu deh, buat adik itu sholat itu bikin adik semangat terus tiap hari. Itu contoh. Apa terserah kalimatnya, apa yang kita inginkan pembentukan perilaku dari anak. Sugesti. Sugesti ini dilakukan pada saat sama kita mainin gelombang otak, tapi lebih dalam lagi. Ya, kondisinya sugesti ini mama papa dapatkan pada saat
emosi yang nyaman, emosi yang sangat intens, dan pada saat emosinya memang di gelombang otak yang antara alfa dan theta ya. Dapatnya kondisi apa? Pada saat anak mau tidur, atau dikenal dengan kondisi hipnosis ya. Pada saat anak mau tidur, ngantuk-ngantuk tuh, misalnya, adik, menulis itu mudah. Adik bisa bilang sama tangan adik, wah, tangan adik jadi kuat ya, jadi mudah ya, menulis itu mudah. Mulai besok adik semangat belajar menulis, adik semangat latihan buat kuat tangannya. Nah itu kata-katanya mama papa dikonsep dulu supaya nggak salah. Karena kalau salah masuk dia. Misal, ini biasanya efeknya cepet banget, besok langsung kelihatan hasilnya. Contoh malamnya mama bilang gini, adik jangan males ya nulis. Anaknya besok jadi males. Karena tadi kondisi itu, pikiran bawah sadar itu terbuka di kondisi hipnosis itu, dan pikiran bawah sadar anak itu seperti tanah yang sangat subur, yang begitu ditaburi bibit-bibit dia langsung tumbuh dan jadi perilaku. Karena manusia ini hanya 12% saja perilaku kita itu dalam area kesadaran. 88% perilaku manusia itu oleh alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Rugi ya kalau kita tidak bermain di area bawah sadar ini. Atau pikiran bawah sadar ini isinya banyak yang negatif, atau mama papa yang udah seumur gini isinya terlalu banyak yang negatif, itu sayang banget. Jadi hidup kita tuh kadang nggak bahagia, nggak efektif gitu ya. Tidak bisa menempatkan ketika masalah kita bawa di hal-hal yang memang seharusnya tidak terlibat. Dan mau teori sebagus apapun tentang parenting dan pola asuh, kalau mama papa punya problem, gak akan efektif. Tahu, tapi area sadarnya cuma 12%. Di bawahnya 88%. Sedang dalam permasalahan yang besar tapi tidak bisa mengelola. Apalagi ketika ruh tidak memimpin. Maka mau pakai teori yang mana yang paling bagus? Katanya teori ini, aku mau pakai ini. Biasanya akan sangat kesulitan. Jadi kesejahteraan untuk menjadi seorang untuk orang tua itu dalam membentuk anak itu, Masya Allah. Yang mentok-mentoknya pada saat kita pada kondisi tidak berdaya, apa? Ketika ruh memimpin, titip sama Allah. Nah gitu. Supaya Allah yang tuntun kita lewat ruh kita. Ya. Itu untuk sugesti. Emosi yang sangat intens kapan? Pada saat anak nangis yang luar biasa. Tantrum atau dia nangis atau sangat takut, sangat gembira, itu emosi yang intens. Pada saat itu masukkan kesempatan, anak nangis biasa, tantrum biasa, jangan alergi, karena dia harus seperti itu. Karena saya sekarang pegang pasien yang berapa banyak kos yang harus dibiayai. Karena apa? Dari kecil tuh tertekan tidak boleh marah, tidak boleh nangis. Tapi efeknya apa? Sampai besar dia nggak bisa nangis. Kalau di terapi itu badannya sakit semua, seperti saraf-sarafnya tuh sakit tegang. Kenapa? Kemarahannya itu sedang dia keluarkan. Penderitaan dia ini sampai dia harusnya jadi anak pinter, tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi anak nangis itu jangan alergi, anak marah itu biasa. Kan dia harus belajar mengungkapkan itu. Nah pada saat dia nangis, kesempatan tuh. Ingat ya mama papa, pada saat anak nangis kadang-kadang dicari kesempatannya. Mama kita itu tuh Indomaret ya mama, Indomaret. Enggak, kemarin sudah, atau besok aja ya. Enggak, sekarang jerit nangis. Dek, adik paham apa yang mama maksud. Mama yakin adik bisa bersabar. Adik mau nangis boleh, tapi adik tahu kalau adik menurut kata mama, adik menurut kata papa, adik dengar kata mama papa, masuk itu ya. Nah itu pada saat emosi yang sangat intens, kondisinya seperti itu. Nah, itu sugesti visualisasi bayangkan. Nah jadi ngajak anak ngayal-ngayal dikit.
Dek mau tidur, dek besok sekolah ya, yuk kita bayangkan, sekolah adik bagus, tentunya hal-hal yang positif. Sekolah adik bagus nih, nanti ya adik udah sampai gerbang, terus peluk mama ya, atau salim papa ya. Nah udah gitu kita berpisah, bye-bye. Gak apa-apa kok, semua baik-baik. Adik bayangin aja tuh, lihat ada bundanya senyum, teman-temannya, adik bye-bye sama mama. Besok adik bisa sekolah, semangat Diti, mulai besok gak ada mama papa di sekolah ya. Dan itu gak apa-apa, walaupun responnya gak mau apa. Jadi biasakan anak memvisualisasikannya. Dek nanti ya kalau sudah besar, adik mau jadi apa? Aku mau jadi dokter mama. Adik nanti kebayang mama ya tingginya sudah segini, pakai baju jas dokter warna putih. Keren banget. Tapi jangan lupa sholat ya adik. Itu visualisasi. Dek menulis itu mudah. Adik bayangin aja, tangan adik bergerak. Enak banget, nyaman ya dek gerakannya. Adik mau pakai pensil warna apa? Visualisasi. Ini hal-hal yang bisa kita gunakan baik di sekolah oleh guru maupun bagi orang tua di rumah, sehingga drama-drama itu bisa minimal. Ya, stres mama papa bersama Ananda juga bisa dikurangi dan anak-anak lebih bahagia dengan teknik-teknik ini di dalam pembentukan perilakunya. Oke, next. Nah, ini ya, yang bisa kita sampaikan adalah doktrin setiap saat kepada anak bahwa ya anak SD yang sudah lebih hebat. Nah, kira-kira ini jadi yang di dalam pemikiran bahwa ini yang harus dipersiapkan. Tanamkan kepada anak tentang perubahan yang telah terjadi kepadanya dulu. Kan TK gini, SD nggak lagi deh. Sudah harus mulai mulai mandiri, sudah mulai berani, temennya lebih banyak ya. Buat perencanaan dan program kerja harian tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh, kalau kemarin kan ada main HP-nya kan dari jam segini sini atau setiap hari Sabtu. Nanti enggak deh, Sabtu kan ada ekskul misalnya, ada kegiatan lain. Boleh tiap hari tapi 1 jam saja ya, jam segini sampai jam segini. Nah, itu boleh dilakukan. Jadi dibuat perencanaan baru. Jadi si anak tuh, SD. Sudah SD, aku harus berubah, ada sesuatu yang berubah. Nah dari awal inilah ya, karena gini, pada usia awal pembentukan itu lebih mudah. Ibarat pohon, ketika dia masih muda kan mudah kita arahkan, kita belokkan, kita bengkok, kita bentuk, misalnya mau bikin bonsai gitu ya. Itu kan pada saat dia masih lentur. Tapi nanti ketika dia sudah semakin besar, sama bicaranya tentang ada batasannya, istilahnya itu lupa saya. Batas antara pikiran sadar dan bawah sadar itu ada batasan, dan itu semakin keras dan semakin tebal sejalan dengan berkembangnya usia Ananda. Ya, manusia tuh semakin besar itu mau membuka atau merubah perilaku itu semakin sulit. Tapi semakin kecil dia tipis batasan itu, sehingga sangat mudah sekali kita merubah dengan beberapa kali, apalagi pakai teknik tadi. Kalau mama praktekkan 3 teknik itu mudah banget, seolah-olah nggak masalah gitu. Ketemu nanti perilaku ini gunakan. Nanti memang tapi catatannya nggak boleh langsung pengen hasilnya saat itu juga ya. Ingat, anak kita bentuk dari 0 sampai 6-7 tahun sekarang. Kita rubah sehari 2 hari kan rasanya ini ya gak adil, nanti terlalu keras. Kemudian buat target-target yang harus dicapai. Sayang banget kalau nggak buat target. Mama papa gini aja di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin sebagian mama kalau tadi jam 7, jam 8 sudah di sini, udah cantik, udah wangi ya. Hari-hari biasa masih dasteran ya. Nah, karena nggak punya target. Ya kan? Targetnya beda. Bayangin targetnya tuh jam 7 di sini. Pasti di rumah udah beres semua kan? Kan? Udah masak, udah siap, udah dipikirin. Sama anak gitu juga. Kalau nggak kita ikuti target, kurang produktif, kurang percepatan hasilnya. Kalau dibuatkan target, kita sama-sama disiplin tentang itu. Oke, next. Nah, persiapkan anak sekolah antusias. Jadi ini orang tuanya nih. Ya, kitanya yang antusias, membuat suasana gembira, menyikapi secara positif, percaya diri. Yang
Kayak kata Bunda Mona tadi ya. Anaknya udah ketawa-tawa, ya bun ya, mamanya masih gimana ya nanti gimana ya. Nah, kalau cerita rahasia sedikit medan energi ya. Jadi kita nih mama papa meliputi diri kita nih ada energi nih. Ya energi ini ada istilah lainnya aura. Ya. Nah semakin punya ikatan emosional itu saling mempengaruhinya semakin kuat. Jadi apalagi mama papa biasa deket sama anak, energi kita tuh terbaca oleh anak. Cek perasaan kita mulai besok. Kalau mama papa percaya diri, afirmasi ke diri sendiri, wahai diri, hari ini aku kuat, aku bahagia melepas anakku, aku yakin dia bisa. Afirmasi untuk diri kita sehingga percaya diri kita hari itu. Anterin anak sekolah, ya udah biarin aja, titip ya Allah, titip ya bunda, udah nggak pakai rasa-rasa, lihat efek anaknya. Tapi kalau cek 3 hari ini ada ketakutan di diri mama, nanti nangis, sekolah drama, malu dilihat orang dan sebagainya, anaknya tambah jadi, anaknya terasa ya. Nah, dia di sini anaknya udah senang-senang, mamanya yang nangis di rumah, sepi ya, iya. Makanya kalau di SD lain, wah sibuk video, iya heboh ya. Mau lihat anaknya, bentar-bentar di WA bundanya, bunda mana video adik hari ini, gitu ya. Nah kita ini sekarang tuh seperti itu seringkali kitanya yang nggak pede. Gimana anak mau percaya diri, orang tuanya nggak percaya. Nah, jadi mulai sekarang percaya ya, kalau ada rasa-rasa gitu afirmasi untuk diri sendiri. Jadi kitanya yang percaya diri, kemudian anak mandiri, anak ajarkan berteman dan terlibat. Ya, kitanya terlibat di sekolah. Anak sekolah, hari ini apa ya belajar, besok bukunya apa? Di awal-awal aja karena anak sedang dalam emosi yang lelah. Kenapa? Penyesuaian diri. Baik nangis maupun gak nangis, mau kelihatan senang, ceria, atau yang sedih atau yang tantrum, sama semuanya emosinya sedang penyesuaian. Jadi supaya nggak terlalu banyak drama, banyak masalah tadi ya, kita dampingi, terlibatlah di awal-awal. Di sini masya Allah mama sama papa ini terlibat gitu loh, hadir di sini ya, menjadikan sesuatu yang spesial untuk anak-anak. Diingat terus loh mama papa. Aku sekarang ngecek tuh sama Ananda, teringat hari pertama diantar papa ya, sama papanya paginya mama yang antar, pas jemput enggak, papa harus terlibat, papa harus ada untuk Ananda juga ya. Nah next, baik. Nah kekhawatiran ini ya, tadi apa aja yang Ananda khawatirkan? Perpisahan, lingkungan baru, takut tidak bisa. Makanya nanti kalimat afirmatif, dia pasti bisa, jangan khawatir, tenang. Kalaupun sulit nanti dibantu gitu ya. Teman, orang baru, belajar menulis membaca, lelah ya, bermain, aturan disiplin dan makanan. Karena disiplinnya udah mulai banyak. Ini yang biasanya menjadi kekhawatiran Ananda. Maka dicek di rumah, diajak ngobrol tentang hal-hal yang ini. Kemudian buat kalimat-kalimat afirmatif, sugesti ataupun visualisasi yang positif. Next. Nih, ini contohnya ya. Nah, kendalikan diri, tenang, sabar, persiapkan diri. Untuk orang tua nih, antisipasi masalah, percaya diri. Misalnya jangan sampai ada yang ketinggalan, luangkan waktu khusus untuk membahas yang tadi ya. Nah, ciptakan suasana hati, pikiran dan optimisme dari diri sendiri, artinya dari mama papanya ya. Next. Nah, berpisah tanpa air mata, jadi percaya diri meninggalkan anak tadi ya. Jangan memberikan waktu yang lama untuk rengekkan atau ketakutan anak. Contohnya gimana ya? Contohnya bisa, adik sekarang tuh bunda sana ya pegang, ini anaknya diantar tapi kitanya lupa ngelepas tangannya ya, lepas nggak ya, kalau dilepas nangis nggak ya gitu ya. Nah atau begitu sudah dilepas ini, kitanya yang nengok-nengok ya, bentar kita nggak percaya diri melepas Ananda juga, wah bahaya kayaknya mama meriksa terus ya. Nah jadi kita yang harus segera menyegerakan, walaupun pada saat itu anak-anak tuh sebenarnya kita memotong emosi anak dari dia takut khawatir dengan merubah pada kenyataan yang sesungguhnya bahwa baik-baik saja, itulah.
Kemudian alihkan perhatikan. Jadi kalau dia cerita tentang ketakutan, nanti ditunggu ya, mama nanti ada di jendela ya, kata dia kan gitu. Maka jangan ditanggapi, jangan dimarahin, ceritakan hal-hal lain. Biarkan aja dia dengan kata-katanya. Percayakan sepenuhnya pada guru dan katakan dengan pasti semua akan baik-baik saja. Pulang kan, oke kan, gak ada masalah kan, baik-baik kan. Oh, kata siapa, kata gitu. Besok pasti seperti itu. Jadi kita yang optimis terus. Next. Oke, next. Nah, ini kalimat, contoh-contoh kalimat ya. Anaknya nggak mau diem nih, gitu kan. Maka kalimat afirmasi yang berikan, yuk sama-sama ini guru di kelas. Misalnya lewat lagu, lewat semuanya, aku bisa duduk tenang, aku pasti bisa duduk tenang. Adik bisa nulis, adik pasti bisa nulis. Nulis itu mudah. Jadi bermain di kata-kata tuh mudah banget gitu loh. Sebenarnya pola asuh itu komunikasi. Nah, sementara kita orang tua ini kadang jarang belajar tentang bagaimana berkomunikasi positif ya dengan anak. Next. Nih ya, afirmasi motivasi. Bagaimana sih memotivasi? Misalnya, kakak bisa, kakak pasti bisa. Nah, misalnya dengan gerakan karena anak banyak bergerak, bisa lewat lagu, cari lagu-lagu yang kira-kira memang itu mendukung Ananda. Kita sebenarnya kayak lagu Selamat pagi guruku, itu ya lagu. Kalau anakku pergi sekolah tuh kadang aku awali dengan lagu itu sambil gerak-gerak gitu. Jadi anak tuh dari rumah emosi yang dipersiapkan tuh ceria. Gimana ceria kata mama, piring numpuk, besok hari ini masak apa gitu. Si adik mau dititip di mana gitu. Nah, tapi mau nggak mau ya harus ya dimaksimalkan sebisa mungkin. Next. Kalau anak marah atau jatuh atau sakit, gak apa-apa, sakitnya dikit, sakit biasa. Orang sakit itu biasa, memang rasa sakit itu dari Allah kok. Tapi gak apa-apa kan. Kalimat motivasi, capek ya belajar, gak apa-apa, mama juga sering capek, tapi mama bahagia melakukannya. Ya, itu hal-hal yang bisa diberikan. Ini contoh afirmasi yang bisa kita lakukan. Peredam marah. Kamu marah, adik sedih ya, mau pisah sama mama ya nanti. Kalau adik sedih, adik bisa bayangin mama lagi lucu, mama lagi senyum. Adik bisa bayangin waktu adik jalan-jalan sama papa, adik senang kan? Itu kalimat-kalimat yang mulai harus dibiasakan, ya mama papa ya. Supaya karena apa? Tantangan pengasuhan sekarang ini luar biasa. Kita tuh perangnya tuh banyak dengan pengaruh-pengaruh luar. Akhirnya apa? Kita tuh seringkali akhirnya terlalu banyak memasukkan yang negatif. Karena apa? Tantangan tadi, tantangan pengasuhan itu luar biasa. Makanya ini kata Allah, anaknya dikit-dikit aja ya. Siapa di sini mama papa yang anaknya 4? Ada? Nggak ada ya? Belum ya? Susah sekarang ya. Tantangannya pengen masuk surga jalur rumah tangga ya. Nah, zaman sekarang itu bapak-bapak, kata Rasulullah akan sampai satu zaman tempat yang paling aman itu di rumah. Karena di luar tuh Masya Allah ya. Inilah zamannya keluar rumah itu ya. Jadi kita jaga anak-anak kita, bikin rumah itu nyaman. Jadi pengasuhan yang nyaman, yang positif, anak-anak kita bahagia dalam rumah. Ya, next. Afirmasi sosial, nah, itu membentuk pribadi dan jiwa. Familiar, kasih sayang, rukun, dermawan, suka menolong, taat, patuh, tanggung jawab, dan hormat menghormati. Jadi jangan lupa mama papa, ada ini juga yang harus kita tonjolkan. Jadi jangan sampai, adek dapat berapa? Dapat 90, keren, hebat, sini mau beli apa? Tapi nggak pernah ditanya, adek kebaikannya hari ini apa yo? Malah, mama tadi pensil adek habis, kemana? Adek bagi-bagiin. Ya Allah. Ya Allah, habis deh. Adek dermawan sekali. Ayo mama beliin lagi, gitu ya. Bisa habis lagi. Dek, besok jangan pensil yang dikasih. Terus apa? Doa. Didoain teman-teman punya pensil sendiri gitu.
Tapi nggak dimarahin kan? Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi anak jangan lupa kita ajari tentang kasih sayang. Adik besok bawa ini ya buat bunda di kelas. Bunda, ini tanda cinta adik. Adik hari ini mau berbuat baik sama siapa? Itu sama Pak Satpam di depan. Adik bawa roti. Pak Satpam, ini adik punya ini karena adik lagi bahagia. Ya? Nah, ini jangan lupa yang kayak gini. Jadi bukan hanya terus sama kalau anak saya bilang ini, "Oh, tadi pensilnya habis." Kenapa? Diminta teman. Oke, dapat 80. Ada nilainya ya, Mam? Iya dong, kalau belajar di sekolah pinter, tidak cuma pinter orang hidup itu, tapi dia harus baik hati. Jadi sama mama itu punya nilai juga. Ya. Kemudian kata-kata yang digunakan, seruan, ajakan, himbauan. Ayo. Misalnya, yuk dek kita berbagi. Misalnya, mulai sekarang kita jadi anak penyayang ya. Gitu. Misal anak mama lebih baik kita saling menyayangi dengan teman adik walaupun suka berantem. Ya. Tapi terus aja nggak putus asa ngomongnya. Dek, ke Mas sama adik itu disayang. Sekarang sih emang gini, lihat aja kalau adik udah pintar main, kalau adik sudah mulai ngerti, pasti tambah sayang. Nah, jangan lupa ya, ada kata-kata itu yang diselipi di tengah ngomel-ngomelnya kita, ya. Manusiawi biasa ya, mama-mama memang harus ngomel. Semakin cerewet seorang ibu, semakin pintar anaknya, ya. Jadi papa-papa jangan ilfil ya ngeliat mama cerewet. Justru kalau mamanya diem, itu nggak bagus buat perkembangan Ananda, ya. Oke, next. Ya, cukup. Jadi kesimpulan pada hari ini, anak butuh orang tua hadir di fase awal. Dia akan ingat terus gitu ya, menjadi penyemangat, membuat anak bahagia. Kematangan masuk SD itu penting, jadi perhatikan karena kematangan itu yang membuat anak bahagia dan bisa melewati fase-fase terberat dia. Kematangan mengacu pada biologis dan fisiologis juga, psikologis juga. Jadi perhatikan juga itu asupan makan, stimulasi fisik, bergeraknya, olahraganya, bermainnya itu anak masih butuh. Stimulasi yang seimbang agar matang optimal ya. Jadi tidak hanya kognisinya saja. Mendampingi anak memasuki lingkungan baru secara positif. Jadi tadi aspek yang dikhawatirkan anak orang tua harus paham. Maka luangkan waktu untuk membahas itu. Kemudian menggunakan metode afirmasi, sugesti, dan visual. 3 resep saja untuk membantu anak membentuk perilaku dalam penyesuaian dirinya. 7. Pembentukan perilaku positif untuk penyesuaian diri anak. Baik, mungkin itu saja.